Shalom teman-teman semua. Sebelum kita mulai ibadah persekutuan doa kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih kami telah dibangunkan dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan terima kasih telah menyertai kami selama PJJ berlangsung. Sekarang kami akan melaksanakan persekutuan doa. Kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Dan kami berterima kasih atas berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami dan keluarga kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 1-5. Aku bacain ya teman-teman. Pujian Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi tema renungan kita hari ini adalah kasih setia. Pengertian kasih setia itu apa sih teman-teman? Kalau menurut aku, kasih setia itu adalah kasih yang ditunjukkan dan berpegang teguh dalam pendiriannya. Di saat pandemi sekarang ini kan kita banyak banget nih dapat cobaan, masalah kayak gak boleh keluar rumah ataupun pasti mumet banget kan di rumah. Terus ada juga mungkin dari sebagian orang yang orang tuanya dapat PHK ataupun terjadi banyaklah masalah. Tapi
di sini apalagi di ayat 5 mau dikatakan kalau Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Nah, di sini dijelasin kalau setiap masalah-masalah yang kita hadapin, baik dalam pandemi sekarang, pasti bakal berujung baik. Kayak semua masalah-masalah atau beban-beban yang kalian pikul sekarang pasti akhirnya akan berbuah baik. Dan ingat selalu Tuhan itu selalu setia kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya, kepada umat-umatnya. Di saat pandemi sekarang gini juga banyak banget pasti imannya yang goyah, kayak gara-gara kita nggak boleh ke gereja, akhirnya jatuhnya kita nggak gereja, nggak ibadah minggu, ataupun kayak lupa berdoa karena keseringan di rumah, kita lupa berdoa, mau makan karena lupa berdoa. Tapi di sini di hari ini kita mau diingetin lagi untuk selalu setia kepada Tuhan. Contoh kasih setia Tuhan sama kita tuh kayak gimana aja sih, Kak? Kalau aku sih paling kayak contohnya tuh banyak banget pasti di kehidupan. Kayak kita sekarang masih dikasih nafas kehidupan aja udah contoh kasih banget dari Tuhan. Dan kalian pasti tahu kan kalau kita tuh pasti selalu ngalamin masa-masalah yang sulit, kayak misalnya sedih, dapat nilai jelek, ataupun ada sesuatu yang berat di dalam hidup kita, pasti ujung-ujungnya kita lari ke siapa? Pasti kita ujung-ujungnya lari ke Tuhan juga kan. Kayak kalau kita sedih, pasti kita berakhir pasti termenung di dalam kamar. Kalau aku pasti di dalam kamar tiba-tiba berdoa, terus aku curhat sama Tuhan, hari ini ngalamin apa aja. Pasti kita semua ujung-ujungnya kayak gitu kan. Jadi di sini Tuhan tuh selalu setia sama kita. Di dalam nats ini juga kita diingetin untuk selalu kasih dan setia kepada Tuhan. Kasih sama setia sama Tuhan itu bisa kita mulai dari lingkungan sendiri, kayak keluarga. Kita harus mengasihi keluarga kita, seperti bantuin sesama, saling tolong menolong. Nah, contoh-contoh kasih itu kayak gimana sih? Di 1 Korintus 13 ayat 4-5, kasih itu dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebenarnya menurut kalian emang kalau kayak gini susah banget karena kebiasaan kita sehari-hari pastikan. Tapi mulai dari sekarang coba untuk pelan-pelan. Aku juga sih belum bisa untuk ngelakuin semua yang kayak di nats ini, tapi untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan, alangkah baiknya kita coba untuk satu-satu. Nggak usah yang langsung semuanya yang kita lakuin, tapi coba untuk perlahan-lahan untuk melakukan itu. Setia sama Tuhan juga paling penting. Kita harus setia sampai akhir sama Tuhan, karena Tuhan pun setia sama kita. Yang aku bilang tadi, setia sama Tuhan, Tuhan juga selalu setia sama kita. Kayak di saat sedih tadi, Tuhan selalu ada buat kita. Kita juga harus setia kepada Dia, karena pasti aku yakin banget nggak ada yang karena aku sebagai orang percaya yakin banget hanya Tuhan yang bisa bantu aku sampai kayak gini, bantu keluarga aku sampai kayak gini. Dan juga pasti berkat kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita itu pasti banyak banget. Mungkin gak sekarang berkatnya dapat kita terima, tapi pasti berkat yang akan pasti ada berkat yang akan datang dari Tuhan.
Jadi aku pengen sama teman-teman ingat selalu kalau kita kasih dan setia kepada Tuhan, pasti bakal ada akhir yang baik, ada berkat dari Tuhan yang akan datang. Dan juga aku ingetin sama teman-teman, di dalam pandemi sekarang ini emang lagi susah banget untuk ngapa-ngapain, tapi aku harap teman-teman masih setia kepada Tuhan dan berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Salam teman-teman semuanya. Hari ini aku mau ceritain tentang suatu peristiwa yang kayak bikin aku sadar kalau sebenarnya Tuhan tuh setia banget sama kita, dia nggak bakal ninggalin kita gitu. Jadi kan aku memang orangnya tuh bukan orang yang kayak religius dan kayak bener-bener agamais gitu kan. Aku juga yang kayak kalau di gereja gitu, kayak kalau ke gereja tuh sebenarnya kayak nggak bersemangat gitu. Kayak misalnya aku ke gereja atau ya ada ibadah apa gitu, tapi aku sebenarnya datang di situ, tapi aku tahu hati aku sebenarnya nggak di situ gitu. Aku juga karena sebenarnya aku males ke gereja, cuman karena ngikut orang tua gitu. Itu yang aku dulu selalu mikirin kayak gitu. Terus waktu itu kayak banyak hal yang aku yang kayak sering mikir kayak Tuhan juga kayaknya nggak, kalau misalnya kita minta tolong dia nggak langsung bantu gitu. Aku dulu sering mikir kayak gitu, dan waktu itu kira semuanya tuh pemikiran aku mulai berubah. Kayak lama kelamaan aku mulai kayak sadar kayak sebenarnya selama ini tuh kebutuhan aku tercukupi, dan kayak aku nggak pernah ngalamin kesulitan yang aku sendiri nggak bisa atasin atau aku sendiri nggak bisa lewatin gitu. Kayak pas di situ mungkin aku ngeluh, aku cuma bisa ngeluh di situ. Biasa aku cuma kayak kesel atau apa. Terus waktu itu kemarin aku ulang tahun juga banyak orang yang kayak ngucapin aku dan bahkan kayak ngirim-ngirim kado gitu-gitu. Terus aku di situ baru sadar kayak ternyata sebenarnya orang-orang sekitarku tuh peduli gitu sama aku, orang-orang sekitar aku tuh baik gitu. Terus aku mulai kayak ini semua tuh rencana Tuhan gitu, kayak Tuhan tuh nyediain orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang peduli sama kita selama ini. Terus aku juga mulai sadar kayak ya ampun ternyata hidup aku tuh selama ini enak gitu. Kayak apalagi di wabah corona yang kayak gini, banyak banget aspek kehidupan kita yang kayak kena dampaknya. Bahkan banyak juga hal-hal negatif yang terjadi sama kita kan. Kayak kita sekolah nggak bisa, jadi kita juga nggak bisa ketemu sama teman-teman kita, nggak bisa main. Terus kayak kita belajar juga nggak efektif gitu-gitu. Tapi aku juga lama-lama sadar kayak ternyata Tuhan tuh selalu ada di sisi kita gitu. Aku bukan orang yang sering berdoa sama Tuhan, sering minta tolong sama Tuhan, tapi ternyata semua kebutuhan aku dicukupin. Aku nggak dikasih kesulitan, aku nggak dibikin susah dalam kayak menjalani hidup sehari-hari gitu. Dan hidup aku enak-enak aja kayak gitu. Terus baru dari situ aku mulai sadar kayak ya ampun Tuhan tuh ternyata sebenarnya setia banget sama kita. Tapi terkadang kita yang malah nggak setia sama Tuhan gitu. Kita yang suka ninggalin Tuhan. Kita juga sering menyepelekan panggilan-panggilan Tuhan gitu. Terus aku juga mikir kayak ya ampun mungkin salah satu dampak di corona ini sebenarnya adalah Tuhan juga mau kita lebih dekat sama Tuhan gitu. Kita dikasih banyak waktu luang itu supaya kita bisa deketin diri lagi sama Tuhan. Kita bisa nambahin waktu kita supaya kita bisa beribadah, ngobrol sama Tuhan kayak gitu-gitu. Terus aku juga kayak ya ampun selama ini tuh aku 24 jam tuh kosong gitu, paling cuman kayak sekolah pagi dan sisanya tuh aku nggak ada kesibukan sama sekali, dan aku jarang banget gunain itu buat Tuhan gitu. Kayak selama ini cuman kayak misalnya mau makan berdoa, mau tidur berdoa kayak gitu, dan sebenarnya itu tuh semua tuh nggak cukup untuk kita ngucapin terima kasih sama Tuhan. Itu sebenarnya semua nggak cukup, sebenarnya nggak akan pernah cukup, tapi kayak ada baiknya kita semua tuh lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan, karena Tuhan aja setia sama kita. Kenapa kita
nggak setia sama Tuhan, kita malah ninggalin dia, padahal sebenarnya kita lah yang butuh Tuhan gitu. Dan walaupun Tuhan tahu semua kebutuhan kita, tapi kayak kita juga jarang kan kayak minta tolong sama Tuhan, bilang terima kasih sama Tuhan tuh maksudnya kayak mungkin cuma di doa-doa kita pas mau tidur atau apa, atau bangun pagi gitu. Padahal sebenarnya harusnya kita lebih sering lagi gitu untuk deket sama Tuhan, ibadah sama Tuhan gitu. Itu sih yang aku rasain selama corona ini. Itu adalah salah satu pengalaman yang pengalaman ulang tahun itu adalah salah satu pengalaman yang bikin aku kayak oh ternyata berarti tuh Tuhan tuh baik sama aku, cuman aku yang terlalu fokus sama hal-hal buruk yang lagi menimpa aku gitu. Padahal sebenarnya banyak banget hal-hal baik yang Tuhan ciptain khusus buat aku, orang-orang sekitar aku, keluarga aku, teman-teman aku, dan semuanya gitu. Itu sih yang paling bikin aku kayak oh harusnya tuh kita lebih dekat sama Tuhan gitu. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri ibadah persekutuan doa kita pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai kami dari awal sampai akhir kegiatan ini berlangsung. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah melakukan persembahan, kesaksian, dan membacakan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menuntun kami ke arah yang lebih baik lagi, dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari, dan tidak berlalu begitu saja. Sekarang kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melindungi kami sekarang dan selama-lamanya. Amin.